Di suatu malam sedang terjadi hujan deras dan petir yang menyambar, seorang bocah bernama Jack meminta ayahnya menceritakan kisah dari buku yang ia temukan di tumpukan barang-barang lama peninggalan ibunya, yaitu cerita tentang legenda para raksasa. Lalu ayahnya pun bercerita, pada dahulu kala ada biarawan menemukan biji kacang ajaib yang bisa tumbuh sangat tinggi hingga mencapai langit. Para biarawan itu mulai memanjat pohon itu, mereka mengira pohon itu adalah jalan menuju ke tempat Sang Pencipta. Sesampainya di atas, bukan surga yang mereka dapatkan melainkan mereka melihat sesuatu yang mengerikan yaitu sosok manusia tinggi besar yang sering dikenal dengan sebutan raksasa. Di antara langit dan bumi ada tempat yang sangat berbahaya yaitu Gantua, rumah bagi ras raksasa jahat. Dengan pohon kacang itu para raksasa itu pun turun menuju dunia manusia. Para raksasa merampok kekayaan dan hewan peliharaan manusia. Tak hanya itu saja, mereka juga memakan manusia. Kemudian Raja Kerajaan Pleister yang bernama Raja Erik memerintahkan para biarawan untuk menemukan cara mengalahkan para raksasa. Para biarawan lalu melelehkan satu jantung raksasa dan dipadukan dengan kekuatan sihir. Dan mereka membuat sebuah mahkota sihir untuk Raja Erik. Setelah Raja Erik memakai mahkota itu, semua raksasa tunduk pada perintahnya. Raja Erik memerintahkan para raksasa kembali ke tempat asal mereka yang berada di atas. Pohon kacang raksasa itu pun ditebang. Bumi pun damai kembali. Beberapa tahun pasca kejadian, Raja Erik yang sudah tua akhirnya meninggal. Mahkota sihir dan sisa biji kacang ajaib dikubur bersamanya. Mendengar cerita ini, Jack ingin menjadi ksatria pengawal kerajaan karena ingin bertarung melawan para raksasa. Ayahnya pun berkata, kalau raksasa itu hanya ada di dongeng saja, mereka tidak benar-benar nyata. Di lain tempat, putri mahkota kerajaan yang bernama Isabel juga mendengarkan cerita raksasa dari ibunya. Ibu Isabel bercerita kalau pemimpin ras raksasa adalah raksasa berkepala dua yang bernama Fallon. Isabel akan meneruskan tahta menjadi ratu kerajaan. Ibunya berharap kelak Isabel akan menjadi ratu yang bijaksana dan menyayangi rakyatnya. 10 tahun kemudian setelah ayahnya meninggal, Jack sekarang tinggal bersama pamannya di sebuah gubuk. Sang paman menyuruh Jack untuk menjual kuda mereka karena sudah kehabisan uang. Jack pun membawa kuda itu ke ibu kota di mana tempat istana kerajaan berada. Sesampainya di kota, Jack menawarkan kuda beserta gerobak kepada semua orang yang melintas. Jack kemudian melihat sebuah pertunjukan tentang legenda raksasa dan Raja Erik. Jack pun masuk untuk melihatnya. Perhatian Jack teralihkan oleh seorang wanita cantik yang berada di sampingnya. Tiba-tiba sekelompok pria mabuk menggoda wanita itu. Wanita itu memutuskan untuk pergi dari sana. Namun para pemabuk mengejarnya. Jack yang melihatnya kemudian menolong wanita itu. Namun dia malah dihajar oleh orang itu. Sekelompok pengawal kerajaan berkuda kemudian datang. Wanita itu lalu naik ke salah satu kuda. Semua orang pun berlutut. Jack yang penasaran kemudian berbalik. Ternyata itu adalah Elmond, pemimpin pengawal kerajaan yang menjemput Putri Isabel. Ternyata wanita yang Jack tolong tadi adalah Putri Isabel. Setelah rombongan putri pergi, Jack kebingungan karena kehilangan gerobak miliknya di dalam istana. Roderick adalah penasehat raja dan juga calon suami Isabel. Roderick mempunyai tangan kanan bernama Wick. Roderick dan Wick sedang berjalan menuju ke sebuah ruangan. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang biarawan yang tampak sedang terburu-buru. Roderick pun mengabaikannya. Roderick kemudian terkejut melihat ruangan yang sudah berantakan. Roderick lalu mengambil sebuah buku di mana dia menyembunyikan biji kacang ajaib. Biji kacang ajaib tersebut telah hilang. Roderick lalu mengecek mahkota Raja Erik yang ia sembunyikan di dalam pot mahkota itu masih ada di tempatnya. Roderick yang sadar kalau bijinya sudah dicuri oleh biarawan tadi, lalu memerintahkan Wick untuk menutup gerbang kota dan menangkap biarawan itu. Setelah gerbang kota ditutup, Wick mulai mencari biarawan yang telah mencuri kacang ajaib tersebut. Biarawan itu pun bersembunyi dari balik tembok. Lalu dia melihat Jack yang sedang menawarkan kudanya. Biarawan itu ingin membeli kuda milik Jack, namun dia tidak membawa uang untuk membelinya. Lalu sebagai jaminan biarawan itu memberikan beberapa biji kacang ajaib kepada Jack. Biarawan itu mengatakan kalau biji kacang itu bukan biji kacang biasa.
Biarawan itu menyuruh Jack untuk menyerahkan biji kacang itu kepada kepala biara dan nantinya kepala biara akan menukar biji kacang itu dengan sejumlah uang yang Jack perlukan. Jack tidak percaya begitu saja, namun biarawan itu meyakinkan Jack kalau dia tak akan pernah berbohong. Dia lalu menyerahkan biji kacang itu pada Jack. Biarawan itu menyuruh Jack untuk menjauhkan biji itu dari air apapun yang terjadi. Biarawan itu kemudian kabur dengan menaiki kuda milik Jack. Dia berusaha mencari jalan keluar namun akhirnya tertangkap juga oleh pasukan kerajaan. Jack pun kembali ke rumahnya dengan kacang yang diberikan biarawan tadi. Pamannya tentu saja marah karena bukan uang yang Jack dapatkan, melainkan biji kacang yang tidak berguna baginya. Mereka membutuhkan uang untuk makan dan memperbaiki atap yang bocor. Paman Jack yang marah melemparkan biji kacang itu lalu Jack pun memungutinya kembali. Tanpa disadari oleh Jack ada satu biji yang jatuh ke tanah. Paman Jack kemudian mengambil beberapa barang untuk dijual. Dia pun pergi dan menyuruh Jack untuk tetap di rumah. Di dalam istana Isabel dimarahi oleh ayahnya, karena kabur dari istana tanpa izin. Raja tidak ingin terjadi sesuatu dengan Isabel karena Isabel adalah calon ratu kerajaan. Isabel kemudian menyinggung masalah perjodohannya dengan Roderick yang jauh lebih tua darinya. Isabel dengan tegas menolak perjodohan itu, karena ia ingin menikah dengan orang yang ia cintai. Raja pun menolak permintaan Isabel dan berkata, kalau Isabel harus menikah dengan Roderick apapun yang terjadi. Isabel yang sedih pun pergi meninggalkan ayahnya. Isabel! Malam harinya, Isabel kabur dari istana. Roderick menemui biarawan yang tadi di dalam penjara. Roderick menanyakan tentang keberadaan biji kacang yang dicuri tadi. Namun biarawan itu menolak untuk buka mulut. Roderick yang marah pun langsung membunuh biarawan itu. Di luar hujan begitu deras diiringi suara petir yang dahsyat, Isabel memacu kudanya di tengah hujan. Dia tersesat. Isabel lalu melihat ada cahaya di kejauhan. Dia pun pergi menuju ke sumber cahaya itu untuk berteduh. Ternyata itu adalah rumah Jack. Jack pun mempersilahkan Isabel masuk. Jack mengenali kalau wanita yang ada di depannya ini adalah putri Isabel yang tadi siang ia temui di kota. Mereka berdua pun berbincang-bincang. Isabel tertarik dengan koleksi buku cerita milik Jack. Jack pun memberikan buku cerita tentang raksasa yang biasa dibacakan oleh mendiang ayahnya saat dia masih kecil. Isabel dengan senang hati menerimanya karena ibunya juga dulu membacakan cerita itu padanya. Tanpa mereka sadari, kacang yang tadi jatuh di tanah terkena air hujan dan secara ajaib muncul akar dan batang pohon dari biji kacang itu. Jack terjatuh dengan membawa gelang Isabel dan Jack pun pingsan seketika. Pagi harinya, Jack dikejutkan oleh seseorang yang ternyata itu adalah raja dengan pasukannya. Jack terbangun tepat di hadapan raja. Raja menanyakan kepada Jack kenapa gelang Isabel ada di tangannya. Jack pun menceritakan kejadian yang dia alami semalam. Lalu raja memerintahkan Elmond membentuk tim untuk memanjat pohon raksasa itu untuk mencari Isabel. Roderick juga menawarkan diri untuk ikut dengan alasan dia ingin membuktikan cintanya kepada Isabel. Lalu Jack juga menawarkan diri untuk ikut dalam misi ini. Jack mengatakan ia adalah satu-satunya saksi yang tahu kejadian semalam. Akhirnya raja menyetujui Jack untuk ikut dalam misi penyelamatan Isabel. Mereka pun mulai memanjat pohon itu. Elmond mengajak beberapa anak buahnya. Mereka dihubungkan oleh tali yang mengikat di badan mereka. Malam harinya hujan turun sangat deras. Tiba-tiba seorang pengawal terpeleset sehingga beberapa orang di bawahnya bergelantungan. Tanpa belas kasihan Roderick menyuruh Wick untuk memotong tali itu, untuk mengurangi beban mereka. Elmond yang tidak melihat apa-apa menanyakan keadaan di bawah. Roderick pun berkata, kalau talinya tiba-tiba putus, semua orang di bawah terjatuh dan kini hanya tersisa 6 orang saja. Pagi harinya Jack terbangun di atas awan. Mereka telah menemukan rumah Jack dan memeriksanya. Ternyata Isabel tidak ada di sana. Mereka lalu masuk ke dalam gua. Di sini Elmond menemukan jejak kaki Isabel. Mereka pun mengikutinya. Roderick meminta Jack menyerahkan sisa biji kacang yang ada padanya.
Jack yang dalam ancaman pun akhirnya memberikan biji kacang ajaib itu. Namun tanpa sepengetahuan Roderick, Jack masih menyimpan satu biji kacang ajaib. Jack pun menyembunyikan biji itu di dalam kalungnya. Di hutan Elmont melihat sebuah tanda di pohon. Itu adalah tanda yang dibuat oleh Isabel. Mereka pun masuk ke hutan mengikuti tanda itu. Sementara itu, Raja bingung melihat beberapa prajurit tewas yang terjatuh dari atas. Raja berpikir, pasti telah terjadi sesuatu di atas. Setelah beberapa saat menelusuri hutan, mereka kehilangan tanda yang dibuat oleh Isabel. Elmont merasa telah terjadi sesuatu kepada Isabel. Di tempat itu juga Jack menemukan buku yang dia berikan kepada Isabel semalam. Jack mengatakan pada Elmont ada sesuatu yang besar yang menarik Isabel ke atas karena dia melihat dahan-dahan pohon yang patah. Elmont pun menyuruh mereka untuk berpencar. Roderick, Wick dan Bald akan menyusuri dataran tinggi. Sementara Elmont, Crow dan Jack akan menyusuri sungai. Mereka harus waspada karena sepertinya legenda dongeng yang mereka ketahui dari orang tua mereka adalah nyata. Raksasa itu benar-benar ada. Di dalam hutan, Crow dan Jack mencoba menangkap domba yang mereka temui di sana, namun mereka malah terperangkap di jebakan jaring. Jack pun berusaha untuk memotong tali jebakan, sementara itu Elmont mencoba memotong tali di ujung jebakan. Crow dan Jack berhasil keluar dari jaring, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh mendekat. Crow lalu bersembunyi di balik pohon, Elmont memilih untuk bersembunyi di belakang batu besar. Sementara Jack yang panik melihat raksasa datang ke arahnya tidak ada waktu untuk mencari tempat persembunyian. Akhirnya Jack menyelam ke dalam air. Raksasa itu lalu membawa Elmont dan Crow ke dalam hutan. Jack mengikuti raksasa itu dari belakang. Sementara itu, Roderick, Bald dan Wick sampai di atas tepi jurang. Roderick kemudian berpura-pura melihat Isabel di bawah. Bald yang penasaran pun mendekat. Tak disangka Roderick malah mendorong Bald hingga terjatuh. Roderick dan Wick pun tertawa. Tanpa disadari tiba-tiba muncul raksasa yang menangkap Wick dan memakannya. Kemudian satu lagi raksasa muncul ingin menangkap Roderick. Roderick pun segera membuka tasnya dan mengeluarkan mahkota ajaib Raja Erik. Di markas raksasa, salah satu raksasa bertanya kepada Isabel bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini. Isabel menolak memberitahukannya. Raksasa itu lalu bertanya apakah Isabel datang bersama orang lain? Isabel menjawab, kalau dia datang sendirian, namun raksasa itu tidak percaya karena dia tahu Isabel adalah keturunan Raja Erik. Raksasa itu berkata, meskipun ia telah lupa akan wajah dan suara Raja Erik namun ia tak akan lupa akan bau dari Raja Erik dan keturunannya. Keturunan-keturunan raja tak akan pernah pergi sendirian. Ternyata raksasa yang bertanya itu adalah pemimpin para raksasa yang bernama Fallon. Dia adalah sang raksasa berkepala dua. Fallon lalu memamerkan Isabel kepada para raksasa lainnya. Fallon begitu senang karena akhirnya mereka bisa membalaskan dendam kepada Raja Erik yang telah mengusir mereka dari bumi. Tiba-tiba saja datang raksasa lain yang membawa Elmont dan Crown. Fallon pun bertanya kepada Crow bagaimana mereka bisa sampai di tempat ini. Namun dengan lantang, Crown menolak memberitahukannya. Fallon yang marah pun langsung memakan Crown. Sambil menyelinap, Jack akhirnya tiba di markas raksasa. Dia mencoba bersembunyi agar tidak ketahuan oleh para raksasa. Jack memasuki sebuah ruangan. Dia pun kaget melihat apa yang ada di sana. Fallon masih mengancam Elmont dan Isabel jika mereka berdua tidak memberitahu jalan untuk turun, maka Fallon akan memakan mereka berdua. Salah satu raksasa yang bernama Fum pun tidak terima karena dia yang pertama kali menemukan Isabel. Fallon yang marah lalu memukul Fum dengan senjatanya. Namun Fum tidak takut karena Fallon bukanlah raja mereka. Tiba-tiba Roderick datang dengan memakai mahkota Raja Erik di kepalanya. Para raksasa itu pun satu persatu berlutut di hadapan Roderick. Isabel dan Elmont begitu senang melihat kedatangan Roderick, lalu Elmont meminta Roderick untuk membebaskan mereka berdua namun ternyata Roderick menolak. Roderick berkata, kalau dia malah akan membantu para raksasa untuk turun ke bumi. Roderick akan memimpin para raksasa untuk menyerang kerajaan Klister lalu kemudian semua kerajaan yang ada di bumi. Dengan bantuan pasukan raksasa itu, Roderick berambisi untuk menjadi penguasa yang tak terkalahkan. Roderick pun menyuruh para raksasa untuk bersiap-siap karena besok Roderick akan memimpin para raksasa untuk turun ke bumi. Tiba-tiba Jack mendengar suara Elmont dan Isabel. Jack pun berlari ke sana. Ternyata itu adalah dapur para raksasa.
Koki raksasa berniat memanggang Elmont. Jack pun berusaha membebaskan Isabel namun gagal. Saat raksasa lengah, Jack menghampiri Elmont. Jack berusaha membuka tepung yang mengikat tubuh Elmont dengan pisau. Namun raksasa itu berbalik. Jack pun memberikan pisaunya kepada Elmont agar ia bisa melepaskan diri. Raksasa itu lalu membawa Elmont ke dalam tungku api. Sementara itu Jack menaiki tali dan sampai di tempat penyimpanan pisau. Raksasa itu kemudian mengambil Isabel. Saat raksasa itu akan memotong Isabel, Jack mengambil sebuah pisau dan melompat dengan pisau tepat di punggung raksasa itu. Mereka bertiga pun berhasil selamat. Sementara itu, Raja bertanya kepada Jenderal Entin, apakah dia harus menebang pohon itu? Jenderal Entin tidak bisa menjawab karena dia masih berharap Isabel bisa diselamatkan. Raja khawatir jika nantinya malah justru para raksasa yang turun. Kembali ke Jack yang sedang mengobati tangan Isabel. Isabel menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Jack pun menyuruh Isabel untuk tenang. Jack mengatakan jika Isabel tidak kabur seperti saat ini, mereka tidak akan bisa tahu niat busuk Roderick. Jack pun berjanji akan menyelamatkan Isabel. Mereka harus turun dengan selamat karena suatu hari nanti Isabel akan menjadi ratu dan membuat dunia menjadi lebih baik. Mereka pun mulai bergerak menuju pohon kacang ajaib untuk turun. Saat mereka sudah sampai di tepi, mereka melihat satu raksasa yang sedang tidur di sana. Raksasa itu diperintahkan oleh Roderick untuk berjaga di sana agar mereka tidak melarikan diri. Melihat raksasa itu tidur, Jack pun memiliki ide. Jack mengambil sarang lebah dan memasukkan sarang lebah itu ke dalam helm raksasa itu. Elmont memberitahu kalau dia tidak akan ikut turun karena dia akan berjaga di sana menghadang Roderick untuk merebut kembali mahkota yang telah dicuri oleh Roderick. Elmont menyuruh Jack untuk membantu Isabel menuruni pohon. Jack lalu memberikan pisaunya pada Elmont lalu Elmont juga memberikan Jack lencana pasukan pengawal kerajaan dan mengatakan kepada Jack bahwa ia kini telah resmi menjadi anggota pasukan pengawal kerajaan. Saat biarawan berdoa, tiba-tiba saja ia melihat raksasa jatuh tepat di depannya. Semua orang mulai ketakutan. Ternyata legenda raksasa itu nyata. Raja pun memutuskan untuk menebang pohon itu. Raja terpaksa menebang pohon ajaib itu walaupun resikonya harus merelakan Isabel demi menyelamatkan kerajaan. Raja lalu mengambil pedang dan mulai memotong pohon itu. Semua pasukan pun bergerak mengikutinya menebang pohon. Sementara itu, di atas Elmont terbangun mendengar suara gemuruh dari para raksasa yang datang. Roderick pun terlihat maju ke depan, lalu mengeluarkan kantong berisi biji kacang ajaib. Tiba-tiba Elmont langsung menyerang Roderick dan membuat kantong biji ajaib itu terjatuh. Elmont terlambat mengambil mahkota raja karena Fallon sudah terlebih dahulu mengambilnya. Fallon pun memakai mahkota itu di kedua jarinya dan Elmont membuat para raksasa tunduk padanya. Pohon ajaib akhirnya putus satu persatu. Pohon itu pun mulai roboh. Jack dan Isabel sadar kalau pohon itu akan segera roboh. Elmont yang juga menyadarinya langsung melompat ke pohon agar dia bisa ikut turun. Jack kemudian memotong akar pohon dan menyuruh Isabel untuk berpegangan erat padanya. Jack pun mulai berayun dan melompat. Mereka berdua akhirnya mendarat dengan selamat di tumpukan jerami. Ujung pohon ajaib yang tumbang pun sampai di ibu kota. Elmont langsung melompat ke sungai yang ada di sana. Isabel langsung menemui ayahnya. Isabel menceritakan kepada ayahnya bahwa ini adalah ulah Roderick yang telah berkhianat. Mendengar hal ini, Raja pun meminta maaf karena sebelumnya telah memaksa Isabel menikah dengannya. Isabel kemudian memberitahu kalau Jack lah yang telah menyelamatkannya. Raja pun berterima kasih kepada Jack sambil memberikan hadiah. Sebelum berpisah, Jack memberikan bukunya kepada Isabel sebagai kenang-kenangan. Are you ready, my brother? Dari pantulan air, Jack melihat para raksasa turun dengan pohon ajaib. Jack pun memacu kudanya untuk memperingatkan orang-orang.
Para raksasa akhirnya berhasil mendarat di bumi lalu Jack berteriak ke arah rombongan Isabel. Namun jaraknya masih cukup jauh. Giants! Run! Jack? Penjaga gerbang yang melihat rombongan raja mendekat mulai bersiap untuk menutup gerbang. Elmond pun memerintahkan untuk menunggu sampai mereka masuk. Elmond lalu memerintahkan prajurit untuk menuang aspal ke dalam sungai. Sungai yang mengelilingi kota itu pun dibakar, hingga dipenuhi dengan kobaran api yang membara. Begitu raja dan Isabel sudah masuk ke dalam gerbang, Elmond mulai memerintahkan pasukan untuk mengangkat jembatan. Jack terlihat masih memacu kudanya dengan kencang. Lalu jembatan diangkat semakin tinggi dengan susah payah Jack akhirnya berhasil masuk ke dalam gerbang. Fallon berusaha menaiki jembatan. Beruntung pasukan kerajaan berhasil menembaki Fallon, hingga jatuh ke sungai yang dipenuhi kobaran api. Sambil dimakan api, Fallon meminta tolong kepada para raksasa yang lain. Namun mereka hanya diam saja. Raksasa Fum lalu menyuruh raksasa lainnya melupakan Fallon dan meneruskan misi menghancurkan gerbang. Ternyata Fallon masih hidup. Dia pun berenang menuju suatu tempat. Elmond lalu menghampiri Isabel dan Raja dan melaporkan kepada Raja kalau Roderick telah tewas. Namun dia gagal merebut mahkota ajaib itu. Tiba-tiba lonceng besar jatuh di tempat itu. Dua pengait lalu muncul menarik gerbang agar gerbang itu terbuka kembali. Raja pun menyuruh Isabel pergi ke puncak menara menyalakan suar tanda bahaya untuk memperingatkan kerajaan lainnya. Isabel pun langsung pergi dengan Jack. Sementara itu Elmond dan pasukannya masih berusaha untuk mempertahankan pintu gerbang. Isabel melewati jalan pintas di samping saluran air. Dari dalam air terlihat muncul gelembung-gelembung air yang aneh. Di tempat lain, pemutar tali gerbang pun hancur lalu Elmond dan pasukannya menembakkan panah tali untuk menarik kembali gerbang. Raja pun ikut membantu menariknya lalu para raksasa melempar pohon-pohon yang terbakar ke dalam kerajaan. Beberapa pasukan tewas terkena pohon itu. Di dalam istana saat Isabel dan Jack hendak naik ke puncak menara, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari bawah. Isabel dan Jack pun langsung bersembunyi. Sesuatu yang muncul dari bawah ternyata adalah Fallon. Dia masih ingin memakan Isabel yang merupakan keturunan Raja Eric. Dengan indera penciumannya yang tajam, Fallon berhasil menemukan Isabel yang bersembunyi. Mereka berdua pun kabur menaiki tangga. Tiba-tiba Fallon menangkap Isabel dan berniat langsung memakan Isabel. Jack kemudian mengambil kapak dan melompat ke arah Fallon namun Fallon dengan mudah menangkapnya. Fallon pun akan memakan Jack lebih dahulu. Jack kemudian teringat dengan biji kacang ajaib di kalungnya lalu Jack mengeluarkan biji itu dan memasukkannya ke dalam mulut Fallon. Tiba-tiba Fallon merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia pun melempar Jack dan Isabel. Pohon kacang itu pun mulai tumbuh dari dalam tubuh Fallon dan membuat tubuh Fallon hancur berkeping-keping. Fum dan pasukan raksasa lainnya berhasil membobol gerbang istana. Elmond pun meminta Raja untuk pergi ke tempat yang aman namun Raja menolak. Raja ingin bertarung bersama pasukannya. Para raksasa tiba-tiba berlutut. Ternyata Jack datang membawa mahkota ajaib Raja Eric. Jack memerintahkan para raksasa untuk kembali ke tempat asal mereka ke Gantua. Isabel dan Jack kemudian menikah dan mempunyai 2 orang anak. Seiring berjalannya waktu, mahkota selalu didesain ulang menjadi lebih bagus. Mahkota itu disimpan di Museum London dan dijaga dengan aman hingga saat ini. Dan berakhirlah film ini.